Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Kamil Putra dengan NIM A1A325087. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah globalisasi dengan dosen pengampu Ibu Nurmalia Dewi MPD. Tugasnya yaitu adalah merangkum 3 artikel. Nah, jadi artikel yang pertama yang berjudul Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan yang ditulis oleh Afrial Insani, Firman Nanda, dan Septiani Nurrohana. Baik, jadi artikel ini membahas mengenai hubungan antara kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang masih menjadi masalah utama dalam pembangunan di Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan yang rendah, tetapi juga mencakup keterbatasan atas terhadap berbagai kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan, serta layanan publik lainnya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat jutaan masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa faktor pendidikan, akses terhadap pekerjaan formal, serta pemerataan layanan publik memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasnya kesempatan kerja, dan kurang meratanya pembangunan justru memperparah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang inklusif agar seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Lalu permasalahannya yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti buruh harian, pedagang, dan pekerja musiman dengan pendapatan yang tidak menentu. Kondisi ini menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta sulit menabung untuk masa depan. Yang kedua, masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara pedesaan dan perkotaan. Masyarakat perkotaan menghadapi tingginya biaya hidup dan persaingan kerja, sedangkan pedesaan mengalami keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Ketiga, sebagian masyarakat merasa terbantu dengan program pemerintah, namun ada pula yang merasa belum memperoleh manfaat secara optimal karena kendala birokrasi dan kurangnya informasi. Menurut pandangan saya, artikel ini sangat penting karena membahas persoalan yang masih sering ditemui dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemiskinan tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan untuk berkembang. Nah, saya juga berpendapat bahwa pendidikan memiliki peran sangat besar dalam mengurangi kemiskinan. Dengan pendidikan yang baik, seseorang akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas, sehingga peluang untuk memperoleh pekerjaan semakin besar. Sebaliknya, rendahnya pendidikan membuat seseorang susahnya mendapatkan pekerjaan dan akhirnya tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rendah. Nah, masukan dan kritik dari saya yaitu penelitian ini masih belum memberikan contoh kasus yang lebih rinci mengenai daerah tertentu yang mengalami tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang tinggi. Terus artikel ini belum banyak membahas pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap pengurangan kemiskinan.
Padahal saat ini teknologi dapat menjadi saran bagi masyarakat mendapatkan informasi dan meningkatkan pendapatan. Solusinya yaitu pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidik agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Lalu pemerintah perlu memperluas lapangan pekerjaan formal yang mampu memberikan pendapatan yang stabil dan perlindungan bagi pekerja. Terakhir, pembangunan infrastruktur dan layanan publik perlu dilakukan secara merata, terutama di daerah pedesaan dan wilayah yang tertinggal. Baik, selanjutnya artikel yang kedua berjudul Kemiskinan dan Kesenjangan Global Masyarakat Indonesia. Penulisnya yaitu Yosi Purwanti dan Timbul Dompa. Nah, jadi pada artikel ini membahas kemiskinan dan kesenjangan global yang masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa meskipun angka kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan, masalah kesenjangan sosial dan ekonomi masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat kemiskinan pada tahun 2023 mencapai 9,36% atau sekitar 25,90 juta jiwa. Sedangkan koefisien Gini sebesar 0,381 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat masih belum merata. Lalu kemiskinan tidak hanya terjadi karena rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan, dan keterbatasan modal usaha. Selain itu, kelompok masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik cenderung lebih mudah memperoleh akses terhadap berbagai fasilitas dibandingkan kelompok masyarakat yang miskin. Kemiskinan dan kesenjangan sosial terjadi di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Di pedesaan, masalah utamanya yaitu kurangnya infrastruktur, rendahnya kualitas pendidikan, dan terbatasnya akses pasar. Sementara perkotaan, urbanisasi yang tinggi menyebabkan munculnya kawasan kumuh, meningkatnya jumlah pekerja informal, dan tingginya biaya hidup. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan secara merata. Lalu selanjutnya adalah permasalahan dari artikel tersebut. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia, meskipun berbagai program pemerintah telah dijalankan, penulis menyoroti bahwa pembangunan yang terjadi belum sepenuhnya mampu mengurangi kesalahan antara kelompok kaya dan miskin. Di daerah pedesaan, masyarakat masih mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan, serta sarana transportasi. Akibatnya, peluang mereka untuk meningkatkan taraf hidup menjadi kecil. Sementara itu, di daerah perkotaan terjadi masalah urbanisasi yang menyebabkan banyak penduduk desa berpindah ke kota dengan harapan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Namun, kenyataannya banyak dari mereka justru bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah dan kondisi kerja yang tidak menentu. Lalu, menurut pandangan saya, artikel ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih terjadi di Indonesia. Saya setuju dengan pendapat penulis bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan masalah yang sering berkaitan dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan memberikan bantuan sosial. Selain itu, saya juga melihat bahwa kesenjangan sosial dapat menghambat pembangunan nasional. Jika hanya sebagian kelompok masyarakat yang menikmati hasil pembangunan, maka tujuan pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan seluruh rakyat tidak akan tercapai. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata hingga ke daerah-daerah terpencil. Masukan dan kritik dari saya yaitu artikel ini lebih banyak menggunakan data umum tingkat nasional sehingga belum menggambarkan secara rinci kondisi di masing-masing daerah. Akan lebih menarik jika penulis menyertakan contoh daerah tertentu yang mengalami tingkat kemiskinan. Dan juga artikel ini belum banyak membahas peran generasi muda dalam membantu mengurangi kemiskinan melalui inovasi, kewirausahaan, maupun pemanfaatan teknologi digital yang semakin berkembang. Lalu selanjutnya yaitu solusi. Solusinya yaitu yang pertama meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan melalui pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, dan peningkatan kualitas tenaga pendidikan, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, internet, dan sarana transportasi agar masyarakat di daerah tertinggal dapat mengakses peluang ekonomi yang lebih luas. Lanjut ke artikel yang terakhir yang berjudul Dampak Globalisasi, Kemiskinan, dan Kebijakan Makroekonomi Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia, yang ditulis oleh Miftahur Rohmah, Turmuzi Bashir, Darul Abror, Fitria Nurmasitoh, dan Afifah Azmiati. Jadi di artikel ini membahas hubungan antara globalisasi, kemiskinan, dan kebijakan makroekonomi Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa globalisasi telah memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Globalisasi membuka peluang yang luas bagi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan internasional, menarik investasi asing, memperluas pasar ekspor, dan memperoleh transfer teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Melalui globalisasi, Indonesia semakin terintegrasi dengan perekonomian dunia. Produk Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk memasuki pasar internasional, sementara investasi asing membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur industri dan lapangan kerja. Selain itu, perkembangan teknologi yang masuk melalui globalisasi turut membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, globalisasi juga menimbulkan sejumlah tantangan persaingan ekonomi yang semakin ketat, menyebabkan banyak pelaku usaha lokal kesulitan bersaing dengan perusahaan asing yang memiliki modal dan teknologi yang lebih maju. Selain itu, globalisasi juga dapat memperbesar kesenjangan ekonomi karena manfaat pertumbuhan ekonomi tidak selalu dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Jadi selanjutnya yaitu permasalahan dari artikel ini, di mana bagaimana globalisasi memberikan dampak positif sekaligus negatif terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Di satu sisi, globalisasi meningkatkan investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ketimpangan ekonomi menjadi masalah yang cukup serius. Sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai sebagian besar kekayaan nasional, sementara masyarakat berpenghasilan rendah masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketimpangan tersebut dapat memicu masalah sosial dan mengganggu stabilitas ekonomi. Selanjutnya yaitu bagaimana pemerintah dapat menerapkan kebijakan makroekonomi yang mampu menjaga inflasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta melindungi masyarakat miskin dari dampak perubahan ekonomi global. Menurut pandangan saya, artikel ini sangat relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Globalisasi memang memberikan banyak manfaat bagi pembangunan ekonomi, seperti meningkatnya investasi, berkembangnya teknologi, dan terbukanya peluang perdagangan internasional. Namun, manfaat tersebut tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Saya setuju dengan pendapat bahwa globalisasi harus diimbangi dengan kebijakan yang mampu melindungi kelompok masyarakat
yang rentan jika pemerintah hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperlihatkan pemerataan hasil pembangunan, maka kesenjangan sosial akan semakin besar. Terus kebijakan makroekonomi yang stabil sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Ketika inflasi terkendali, nilai tukar stabil, dan lapangan kerja tersedia, maka masyarakat akan lebih mudah eh, memenuhi kebutuhan hidup dan tingkat kemiskinan dapat berkurang secara bertahap. Selanjutnya yaitu masukan dan kritik. Artikel ini belum menjelaskan secara rinci bagaimana dampak globalisasi terhadap sektor-sektor tertentu seperti sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. Padahal sektor-sektor tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang kedua, pembahasan mengenai ketimpangan ekonomi masih bersifat umum. Artikel ini belum menguraikan secara mendalam penyebab utama mengapa kesenjangan ekonomi masih tinggi meskipun pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Solusinya yaitu pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja modern. Dengan kualitas SDM yang baik, masyarakat akan lebih siap menghadapi persaingan global. Yang kedua, Indonesia perlu meningkatkan daya saing industri nasional melalui inovasi, lalu pemanfaatan teknologi dan peningkatan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar global. Yang terakhir yaitu pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat sehingga inflasi terkendali dan investasi meningkat. Mungkin sekian video analisis 3 artikel dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.